Sahabat sehat, siapa sih yang tidak suka aroma harum kopi di pagi hari? Hangatnya, rasa pahit yang khas, dan sensasi segarnya seolah menjadi teman setia sebelum memulai hari. Apalagi bagi sebagian orang tua, secangkir kopi bukan sekadar minuman. Ia seperti ritual, teman ngobrol di pagi buta, atau peneman saat duduk santai melihat cucu bermain. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah tubuh kita di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, masih bisa menikmati kopi dengan cara yang sama seperti dulu? Di usia muda, mungkin tubuh lebih kuat, lebih cepat memproses kafein, dan lebih tahan dengan efeknya. Tapi, begitu usia bertambah, semua mulai berubah. Jantung kita tak lagi sekuat dulu, metabolisme melambat, tekanan darah bisa mudah naik, bahkan pola tidur pun lebih sensitif. Nah, di titik inilah kita perlu waspada, sahabat sehat. Karena sesuatu yang terasa menyenangkan, belum tentu benar-benar aman jika dikonsumsi tanpa batas. Kopi, jika diminum terlalu banyak, bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Apalagi bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Bukan berarti harus menghentikan sepenuhnya, tapi penting untuk tahu batasannya. Banyak lansia mengeluhkan jantung berdebar, sulit tidur, mak kambuh, atau merasa cemas tanpa sebab. Yang sering terlupakan, bisa jadi semua itu dipicu oleh secangkir kopi yang terlalu sering diseruput tanpa pikir panjang. Tubuh kita itu seperti mesin tua yang tetap bisa berjalan, tapi butuh perawatan yang lebih hati-hati. Dan kopi, yang dulu mungkin jadi teman sejati, sekarang harus diperlakukan dengan lebih bijak. Tidak bisa lagi asal minum 2-3 gelas sehari seperti waktu masih muda. Karena di balik lezatannya, kopi mengandung zat yang bisa memicu gangguan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Bayangkan tubuh kita seperti kebun yang mulai menua. Dulu tanahnya subur, air mudah diserap, dan sinar matahari membantu pertumbuhan. Tapi sekarang, tanah itu mulai mengering, akar mudah rapuh, dan butuh perlakuan lembut agar tidak rusak. Begitu pula dengan tubuh kita. Yang dibutuhkan bukan larangan keras, tapi pemahaman mendalam tentang apa yang masuk ke tubuh. Kopi mengandung kafein, zat yang punya efek merangsang pada sistem saraf pusat. Pada usia muda, efek ini mungkin membantu kita lebih fokus atau segar. Tapi di usia tua, sistem saraf justru lebih sensitif. Akibatnya, kafein bisa mempercepat denyut jantung, membuat kita sulit tidur, bahkan memicu rasa gelisah yang tidak jelas asalnya. Hal ini sering tidak disadari, karena banyak yang menganggap itu hanya efek usia. Bahkan dalam obrolan sehari-hari pun sering kita dengar, "Wah, aku sudah tidak bisa tidur kalau minum kopi malam-malam." Itu bukan sugesti semata. Itu pertanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal. Dan sayangnya, kalau sinyal itu diabaikan terus-menerus, bukan tidak mungkin akan memicu masalah yang lebih besar, terutama untuk jantung dan tekanan darah. Dan sahabat sehat, bukan cuma itu. Banyak juga yang belum tahu bahwa kopi bisa memengaruhi penyerapan mineral penting seperti kalsium dan zat besi. Padahal dua mineral ini sangat penting untuk lansia. Kalsium menjaga kekuatan tulang, sementara zat besi mencegah kelelahan dan anemia. Bayangkan jika setiap hari kita menyeruput kopi tanpa tahu bahwa itu sedikit demi sedikit mengikis nutrisi yang seharusnya memperkuat tubuh kita. Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan, ya. Tapi penting untuk mulai mendengarkan suara tubuh sendiri. Kadang, tubuh sudah memberikan kode, hanya saja kita terlalu sibuk mempertahankan kebiasaan lama. Ingat, usia bukan alasan untuk menyerah, tapi juga bukan alasan untuk keras kepala. Adaptasi itu perlu, termasuk dalam hal sekecil secangkir kopi. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai, sahabat sehat. Karena untuk benar-benar memahami bagaimana kopi bekerja dalam tubuh lansia, kita perlu mengenal dulu apa saja yang terkandung dalam secangkir kopi itu. Bukan sekadar pahit dan nikmat, tapi apa yang sebenarnya sedang masuk ke tubuh kita setiap kali kita meneguknya. Sahabat sehat, setelah kita tadi membahas bagaimana kopi bisa menjadi sahabat yang berbalik arah jika tidak kita kendalikan, sekarang mari kita buka lebih dalam. Sebenarnya, apa sih isi dari secangkir kopi itu? Bukan cuma soal rasa, bukan cuma sekadar pahit dan hangatnya yang menenangkan, tapi lebih dari itu, dalam setiap teguknya, ada zat-zat yang bekerja langsung ke tubuh kita. Dan di usia lanjut, tubuh kita sudah tidak bisa lagi menerima semuanya tanpa pertimbangan. Yang paling terkenal tentu saja kafein. Zat ini dikenal sebagai stimulan. Artinya, dia mendorong otak dan tubuh agar lebih aktif, lebih terjaga, dan terasa lebih fokus. Makanya banyak orang bilang kopi itu bikin melek. Tapi untuk lansia, efeknya bisa jauh lebih keras dari sekadar melek.
Kafein memicu sistem saraf bekerja lebih cepat, jantung berdetak lebih kencang, dan tekanan darah bisa naik dalam waktu singkat. Nah, di usia 60-an ke atas, efek seperti itu bukan lagi membantu, tapi bisa jadi membebani. Dan yang jarang dibahas, kafein ini punya efek panjang. Dia bisa bertahan dalam tubuh selama berjam-jam, bahkan lebih lama di tubuh lansia karena metabolisme kita sudah tidak secepat dulu. Kalau di usia muda, mungkin kafein bisa dikeluarkan tubuh dalam 4-6 jam. Tapi bagi sahabat sehat yang sudah berumur, efeknya bisa bertahan hingga 10 jam lebih. Jadi kalau minum kopi siang hari, bisa saja malamnya masih terasa efeknya. Itulah kenapa banyak lansia yang mengeluh tidak bisa tidur padahal sudah capek seharian. Tanpa sadar, penyebabnya adalah kopi yang diminum siang tadi. Tapi kafein bukan satu-satunya isi dalam kopi. Ada juga zat tanin, yang bisa mengganggu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Ini penting karena banyak orang tua rentan mengalami anemia ringan tanpa disadari. Lemas, pusing, mata berkunang-kunang, dan cepat lelah. Kadang bukan karena kurang makan, tapi karena tubuh tidak bisa menyerap zat besi dengan baik. Dan minum kopi setelah makan, terutama saat tubuh butuh zat besi, bisa memperparah kondisi ini. Lalu ada asam klorogenat, yang katanya punya manfaat sebagai antioksidan. Tapi ingat, semua tergantung dosis. Kalau dikonsumsi berlebihan, zat ini bisa meningkatkan produksi asam lambung. Dan seperti yang sahabat sehat tahu, banyak lansia punya riwayat MAC atau lambung sensitif. Jadi walau disebut-sebut punya manfaat, jika terlalu banyak malah memperparah rasa perih dan tidak nyaman di perut. Kopi juga bisa menyebabkan diuretik ringan, artinya mendorong tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Mungkin terdengar sepele, tapi untuk lansia, ini bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Apalagi kalau sudah ada riwayat dehidrasi ringan atau sering merasa haus berlebihan, minum kopi tanpa imbangan air putih yang cukup bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan secara perlahan. Hasilnya, tubuh jadi lemas, kulit kering, dan konsentrasi pun menurun. Belum lagi kalau sahabat sehat punya riwayat tulang keropos. Kandungan kafein dalam kopi juga bisa berpengaruh pada penyerapan kalsium. Jadi kalau setiap hari minum kopi 2-3 cangkir, lalu tidak mengimbangi dengan asupan kalsium yang cukup, tubuh perlahan-lahan akan menarik kalsium dari tulang. Lama-lama tulang menjadi rapuh, mudah nyeri, bahkan bisa retak hanya karena terbentur ringan. Yang menarik, banyak orang tidak sadar bahwa efek ini saling berkaitan. Misalnya, seseorang minum kopi terlalu banyak, lalu tidurnya terganggu. Karena kurang tidur, tubuh jadi lemah, mudah cemas, dan jantung berdebar. Lalu karena jantungnya berdebar, ia minum obat tertentu yang ternyata tidak cocok jika dikombinasikan dengan kafein. Akhirnya, yang awalnya hanya ingin menikmati kopi, justru membuka pintu masalah baru yang bertubi-tubi. Dan itu semua bermula dari satu hal sederhana, tidak memahami apa saja yang terkandung dalam secangkir kopi. Nah sahabat sehat, disinilah pentingnya kita tahu isi dalam minuman yang kita konsumsi setiap hari. Karena apa yang masuk ke tubuh akan menentukan bagaimana tubuh kita merespons. Tubuh lansia bukan seperti tubuh muda yang bisa bangkit lagi meski sempat lelah. Sekali keseimbangan terganggu, pemulihannya bisa butuh waktu lebih lama. Dan semua itu bisa dicegah kalau kita mau sedikit lebih peka, lebih tahu, dan lebih bijak dalam memilih. Kita tidak sedang menyalahkan kopi, tapi kita sedang membuka mata bersama. Karena mengenal kandungan di balik secangkir kopi bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita tahu cara menikmatinya tanpa menyakiti tubuh sendiri. Lalu, setelah tahu isi kopinya, pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana sebenarnya efek kafein ini terhadap jantung kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun? Nah, inilah yang akan kita gali lebih dalam selanjutnya. Sahabat sehat, tubuh kita punya irama alami. Detak jantung misalnya, bekerja tanpa henti sejak kita lahir, terus berdetak walau kita tidur, marah, senang, atau sekadar diam. Tapi seiring usia bertambah, irama itu makin rentan terganggu. Dan salah satu pemicunya bisa jadi berasal dari sesuatu yang kelihatannya sepele, secangkir kopi yang kita nikmati tanpa berpikir panjang. Kafein yang terkandung dalam kopi bekerja seperti lonceng alarm di dalam tubuh. Ia merangsang sistem saraf untuk aktif, membuat kita merasa lebih terjaga, lebih siaga. Tapi di balik itu, dia juga mendorong jantung berdetak lebih cepat. Bagi anak muda, ini kadang justru membantu mereka merasa lebih fokus. Tapi bagi sahabat sehat yang usianya sudah lanjut, efek ini bisa menimbulkan beban. Ketika jantung dipacu terus-menerus tanpa kebutuhan yang jelas, lama-lama dia kelelahan.
Coba bayangkan mesin mobil tua yang dipaksa melaju kencang setiap hari, cepat panas, cepat aus. Begitu pula dengan jantung lansia. Setiap detakan ekstra yang tidak perlu bisa memperbesar risiko irama jantung menjadi tidak beraturan, atau dalam istilah medis dikenal sebagai aritmia. Detaknya bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Dan hal seperti ini bukan hanya membuat tubuh tidak nyaman, tapi bisa berujung pada komplikasi yang lebih serius. Apalagi jika sahabat sehat punya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Minum kopi terlalu banyak bisa memicu lonjakan tekanan darah. Mungkin terasa sepele di awal, jantung berdebar sedikit, keringat dingin, atau merasa cemas. Tapi kalau dibiarkan, tekanan darah yang terus naik bisa merusak pembuluh darah, termasuk yang ada di otak dan jantung. Risiko stroke dan serangan jantung pun jadi meningkat. Yang sering tidak disadari, efek kopi terhadap jantung ini tidak selalu langsung terasa. Kadang baru muncul beberapa jam setelah diminum, atau bahkan keesokan harinya. Ada lansia yang merasa jantungnya seperti melompat saat bangun tidur, atau merasa deg-degan tanpa sebab saat duduk santai. Bisa jadi, itu adalah respons tubuh terhadap kafein yang masih tertinggal dari kopi kemarin. Dan kalau tubuh sudah memberi sinyal seperti itu artinya dia sedang berteriak minta tolong. Tapi seringkali sinyal itu diabaikan. Apalagi kalau kopi sudah menjadi bagian dari rutinitas bertahun-tahun. Rasanya berat untuk melepaskan. Tapi sahabat sehat, justru karena sudah bertahun-tahun kita mengandalkannya, kita perlu lebih sadar bahwa tubuh ini sudah berubah. Dulu mungkin jantung kita kuat dan stabil, sekarang dia lebih mudah goyah. Kondisi ini juga bisa makin rumit kalau kita mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk jantung. Beberapa jenis obat jantung punya aturan ketat terkait interaksi dengan kafein. Misalnya, obat untuk memperlambat detak jantung bisa jadi tidak bekerja maksimal kalau tubuh kita masih terpengaruh kafein. Jadi ketika kita berpikir sudah minum obat secara rutin, tapi masih merasa jantung tidak tenang, bisa jadi karena kopi yang kita minum menyabotase kerja obat itu. Dan bukan hanya itu. Efek jangka panjang dari detakan jantung yang terus dipaksa cepat oleh kafein bisa melemahkan otot jantung secara perlahan. Mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tapi tahun depan, atau beberapa tahun kemudian, jantung jadi lebih mudah lelah. Dan ketika tubuh merasa letih, semua aktivitas terasa berat. Jalan sebentar ngos-ngosan, naik tangga jadi tantangan, dan istirahat pun tak bisa membuat segar. Pernahkah sahabat sehat merasakan napas tiba-tiba berat, seperti ada yang menekan dada? Atau mungkin merasa jantung berdegup kencang padahal tidak sedang marah atau takut? Itu bukan cuma karena usia. Itu bisa jadi efek dari sesuatu yang kita anggap sepele, konsumsi kopi yang terlalu sering, atau terlalu banyak dalam sehari. Itulah kenapa, di usia kita sekarang, bukan cuma apa yang kita makan yang perlu diperhatikan, tapi juga apa yang kita minum. Setiap tegukan kopi bisa berdampak langsung ke jantung. Kadang dampaknya kecil, tapi terus-menerus, dampak kecil itu bisa berubah jadi bahaya besar. Menjaga jantung bukan berarti hidup tanpa kenikmatan. Tapi kenikmatan yang bijak, yang penuh kesadaran, jauh lebih bermanfaat daripada kenikmatan yang sembrono. Kita tetap bisa menikmati kopi, tapi harus tahu kapan cukup itu cukup. Dan ketika jantung sudah mulai terganggu, efeknya merembet ke berbagai sisi kehidupan. Salah satunya yang sering dirasakan adalah sulit tidur dan terganggunya pola istirahat, yang sebenarnya sangat penting bagi tubuh lansia. Nah, bagian ini juga sering dianggap wajar padahal bisa dipicu oleh hal yang sama, kafein. Jadi sekarang kita pelan-pelan masuk ke sisi lain yang sering luput dari perhatian tapi sangat berdampak besar. Saat jantung tak lagi berdetak dengan irama yang tenang, tubuh juga kehilangan kemampuannya untuk benar-benar rileks. Dan di usia kita sekarang, tidur bukan sekadar istirahat, tapi satu-satunya cara tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Tapi ketika secangkir kopi yang tampak sepele masuk terlalu sering ke dalam rutinitas harian, tanpa sadar kita sedang mengganggu sistem alami tubuh yang sangat kita butuhkan, sistem tidur. Sahabat sehat, banyak orang mengira gangguan tidur hanya terjadi karena pikiran yang terlalu sibuk atau usia yang sudah menua. Padahal, salah satu penyebab paling sering yang justru tidak disadari adalah kafein. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat, membuat kita sulit mengantuk, meskipun tubuh sudah lelah. Dan yang lebih parah, kafein bukan cuma membuat kita susah tidur, tapi juga mengganggu kualitas tidur itu sendiri. Kadang kita merasa sudah tidur 6-7 jam, tapi tetap bangun dengan tubuh lelah, kepala berat, dan semangat yang loyo. Itu bukan karena waktu tidur yang kurang, melainkan karena kualitas tidurnya yang terganggu.
Kopi membuat kita tidak bisa mencapai tahap tidur yang dalam, yang seharusnya menjadi fase pemulihan paling penting bagi otak, jantung, dan seluruh sistem tubuh. Lansia butuh tidur yang stabil. Bukan sekadar memejamkan mata, tapi benar-benar masuk dalam fase tidur yang bisa menyegarkan tubuh. Di usia muda, kita mungkin bisa tidur larut malam dan tetap segar esok harinya. Tapi di usia 60, 70, atau 80 tahun, tubuh kita sudah tidak punya cadangan energi sebanyak itu. Setiap gangguan kecil dalam tidur bisa membawa dampak besar di siang harinya. Emosi jadi tidak stabil, konsentrasi menurun, dan daya tahan tubuh melemah. Kopi yang diminum di pagi atau siang hari pun bisa tetap menyisakan efek hingga malam. Kafein memiliki waktu paruh yang panjang, artinya butuh waktu lama untuk keluar dari tubuh sepenuhnya. Jadi walau kita merasa efek kopinya sudah hilang karena tidak lagi berdebar, nyatanya sistem saraf kita masih berada dalam kondisi siaga. Akibatnya, tubuh susah benar-benar tenang, dan otak tetap aktif saat seharusnya mulai melambat. Ada juga yang mengeluh terbangun jam 2 atau 3 pagi tanpa sebab. Lalu sulit tidur kembali meskipun suasana sunyi dan mata terasa berat. Ini bukan hanya soal usia, tapi bisa jadi sinyal bahwa tubuh belum mampu mengatur ulang jam biologisnya karena pengaruh kafein yang tertahan terlalu lama. Jika kondisi ini terjadi berulang kali, bukan cuma membuat lelah, tapi bisa membuka pintu ke masalah yang lebih serius seperti tekanan darah tidak stabil, peningkatan hormon stres, bahkan gangguan memori. Dan sahabat sehat, ketika tidur terganggu, semuanya ikut kacau. Nafsu makan menurun, otot melemah, suasana hati jadi cepat berubah. Yang lebih serius lagi, kekurangan tidur bisa mempercepat proses penuaan otak. Itu sebabnya, menjaga kualitas tidur adalah salah satu kunci umur panjang yang sehat. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang tanpa sadar justru mengacaukannya sendiri karena kebiasaan minum kopi tanpa batasan. Kita sering berpikir bahwa kopi hanya mempengaruhi saat diminum, padahal efeknya bisa merembet jauh setelahnya. Ketika tidur terganggu, pagi hari pun jadi berat. Kita merasa butuh kopi lagi untuk menyegarkan diri. Lalu malamnya, kopi yang tadi pagi diminum membuat kita sulit tidur. Siklus ini berputar terus, menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Dan makin lama dibiarkan, makin susah kita merasakan tidur nyenyak yang benar-benar mengistirahatkan tubuh. Tubuh yang kurang tidur juga lebih mudah rentan terhadap penyakit. Imun tubuh menurun, peradangan dalam tubuh meningkat, dan organ-organ seperti jantung, ginjal, serta otak jadi lebih cepat mengalami penurunan fungsi. Satu gangguan kecil saja di malam hari bisa berdampak besar sepanjang hari, dan itu dimulai dari sesuatu yang kelihatan sepele, 1-2 cangkir kopi yang tidak diperhitungkan waktunya. Banyak orang berpikir solusinya adalah minum obat tidur. Tapi itu seperti memaksa tubuh tidur dengan cara yang tidak alami. Bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah beban pada organ tubuh. Padahal jika kita mengatur pola konsumsi kafein dengan tepat, banyak dari masalah tidur ini bisa dicegah sejak awal tanpa perlu tambahan obat apapun. Dan yang lebih penting lagi, sahabat sehat, kualitas tidur juga sangat berpengaruh pada sistem pencernaan. Banyak yang belum tahu bahwa tubuh butuh kondisi istirahat untuk mencerna makanan dengan sempurna. Ketika tidur terganggu, sistem lambung dan usus juga ikut terganggu. Itulah kenapa banyak lansia mengeluh kembung, perut begah, atau mak kambuh padahal tidak merasa makan sembarangan. Artinya, semua ini saling berhubungan. Mulai dari kopi yang terasa nikmat, ke jantung yang berdebar, lalu ke tidur yang terganggu, sampai akhirnya ke perut yang jadi tidak nyaman. Dan semuanya dimulai dari satu titik yang sama, minum kopi tanpa kendali. Jadi kalau kita ingin menjaga tubuh tetap bertenaga, tidur nyenyak, dan bangun dengan semangat yang utuh, kita perlu mulai melihat lebih dalam, termasuk ke arah yang mungkin selama ini kita abaikan, pengaruh kopi pada pencernaan dan lambung. Ketika tidur sudah terganggu, pencernaan mulai bermasalah, perlahan tapi pasti tubuh mulai kehilangan kekuatannya. Bukan hanya soal rasa lelah atau gangguan lambung yang makin sering datang, tapi juga soal kondisi tulang yang semakin melemah, terutama saat kita tak sadar bahwa kebiasaan minum kopi yang rutin justru ikut andil dalam mempercepat proses itu. Dan ini bukan hal kecil, sahabat sehat, karena sekali tulang melemah, kualitas hidup bisa langsung berubah drastis. Di usia 60 tahun ke atas, tulang bukan lagi sekuat baja seperti saat muda. Bahkan tanpa disadari, kepadatan tulang sudah mulai berkurang perlahan sejak usia 30-an. Proses alami ini disebut osteoporosis, dan pada lansia, prosesnya bisa lebih cepat jika tidak dijaga. Nah, inilah yang sering luput diperhatikan. Kopi ternyata bisa mempercepat pengikisan kalsium dari dalam tubuh,
dan itu berarti mempercepat melemahnya tulang. Kafein dalam kopi bersifat diuretik ringan. Artinya, ia mendorong tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Setiap kali tubuh kehilangan cairan lewat urin, bukan hanya air yang keluar, tapi juga mineral penting seperti kalsium ikut terbuang. Bayangkan jika kita minum kopi 2-3 kali sehari tanpa imbangan kalsium yang cukup dari makanan atau suplemen, maka tubuh akan kekurangan bahan baku utama untuk membangun dan memperkuat tulang. Dan tubuh punya cara sendiri untuk tetap bertahan. Ketika asupan kalsium dari makanan tidak mencukupi, dan yang tersimpan dalam tubuh terus berkurang akibat buang air, tubuh akan mengambil kalsium dari cadangan yang ada di tulang. Lama-kelamaan, cadangan itu menipis. Hasilnya, tulang menjadi rapuh, lebih mudah retak, dan ketika jatuh, bahkan hanya dari posisi duduk lantai, dampaknya bisa jauh lebih parah daripada yang kita kira. Sahabat sehat, tulang yang rapuh itu tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Bahkan kadang tidak bisa pulih seperti sedia kala. Proses penguatan tulang itu butuh waktu lama, dan akan jauh lebih sulit dilakukan jika tubuh kita terus-menerus mengeluarkan kalsium tanpa ada yang menggantikannya. Dan semua itu bisa terjadi diam-diam, karena tidak ada rasa nyeri saat kalsium berkurang. Kita baru sadar saat sudah terjadi, ketika lutut mulai terasa goyah, punggung nyeri saat bangun tidur, atau saat tulang belakang mulai membungkuk perlahan. Lebih gawat lagi, wanita lansia cenderung lebih cepat kehilangan kalsium dibanding pria. Terutama setelah masa menopause, hormon estrogen menurun drastis, dan itu mempercepat proses pengeroposan tulang. Jika diiringi dengan kebiasaan minum kopi berlebihan, risikonya jadi 2 kali lipat. Maka tak heran, banyak wanita usia lanjut yang mulai merasa lutut melemah, pinggang sering nyeri, bahkan tidak sanggup berjalan jauh padahal hanya beberapa tahun lalu masih sanggup ke pasar tanpa masalah. Bukan cuma tulang besar seperti paha atau pinggul yang terdampak. Gigi pun bisa ikut rapuh. Karena gigi juga tersusun dari kalsium. Ketika kekurangan mineral ini, gigi jadi lebih mudah goyang, berlubang, dan bahkan tanggal satu persatu. Mungkin orang berpikir itu sekadar proses penuaan, padahal itu bisa dicegah jika kita menjaga kadar kalsium dan mengendalikan asupan kafein harian. Ada pula yang merasa sudah cukup minum susu, tapi tetap saja merasa lemah atau sering nyeri sendi. Bisa jadi karena minuman berkafein seperti kopi justru menghambat penyerapan kalsium dari makanan, apalagi jika diminum berdekatan dengan waktu makan. Tubuh tidak bisa menyerap maksimal, dan kalsium yang mestinya masuk malah ikut dibuang. Ini seperti menyiram air ke tanah kering, tapi sebelum resap sudah menguap duluan. Itulah kenapa penting sekali untuk tahu kapan waktu terbaik minum kopi, dan berapa batas yang aman, khususnya bagi lansia. Tubuh kita sudah cukup lelah bekerja selama puluhan tahun. Jangan sampai kita bebani lagi dengan kebiasaan yang tampaknya kecil tapi efeknya besar. Kesehatan tulang adalah fondasi dari semua aktivitas harian. Kalau tulang kita goyah, berdiri lama jadi berat, berjalan jadi beban, dan kepercayaan diri pun ikut menurun. Kalau sudah sampai tahap itu, bukan cuma fisik yang terdampak, tapi juga psikologis. Banyak lansia merasa malu, minder, bahkan enggan keluar rumah karena takut jatuh. Semua berawal dari satu akar yang terus diabaikan. Tubuh kekurangan kalsium karena kebiasaan konsumsi kopi yang berlebihan. Dan yang sering dilupakan, saat tulang lemah, risiko jatuh jadi tinggi. Jatuh di usia 30 mungkin hanya memar. Tapi jatuh di usia 70 bisa berarti patah tulang pinggul, opname berminggu-minggu, bahkan ada yang tidak bisa pulih total. Semua itu bisa dicegah jika kita mulai menjaga tulang sejak sekarang. Bukan dengan berhenti minum kopi sepenuhnya, tapi dengan lebih bijak dalam mengatur porsinya dan tahu cara mengimbangi. 1 gelas kopi mungkin tidak langsung membuat tulang keropos. Tapi 1 gelas setiap hari selama bertahun-tahun, tanpa keseimbangan nutrisi yang tepat, bisa menjadi beban besar bagi tubuh. Dan kalau kita sudah memahami ini, langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi penyelamat besar di masa depan. Karena tubuh lansia itu bukan tidak kuat, tapi dia hanya minta diajak kerja sama. Kita bisa tetap menikmati hidup, menikmati kopi, menikmati waktu bersama keluarga, asalkan kita tahu batas, tahu cara merawat, dan tahu bagaimana tubuh ini bicara. Dan salah satu bagian tubuh yang sering berbicara tanpa kata adalah lambung kita. Ketika tulang mulai lemah karena tubuh kehilangan kalsium, ada bagian lain yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan, lambung dan sistem pencernaan kita. Di usia lanjut, sistem pencernaan tak lagi sekuat dulu. Produksi enzim mulai berkurang, lapisan pelindung lambung menipis, dan kepekaan terhadap makanan atau minuman tertentu meningkat drastis. Dalam kondisi seperti ini,
kopi yang terasa nikmat justru bisa jadi musuh tersembunyi. Banyak lansia yang mengeluh perut terasa perih, mual di pagi hari, kembung setelah makan, atau sering bersendawa berlebihan. Tanpa sadar, kebiasaan minum kopi, terutama dalam keadaan perut kosong, bisa memicu semua itu. Kandungan asam dalam kopi, ditambah efek stimulan dari kafein, mendorong produksi asam lambung lebih tinggi dari normal. Buat lambung yang sudah menua dan sensitif, lonjakan asam ini bisa langsung menimbulkan iritasi. Masalahnya, gejala awal sering kali diabaikan. Rasa tidak nyaman dianggap hal biasa. Padahal, jika terus dibiarkan, asam lambung yang berlebihan bisa merusak dinding lambung. Dan pada lansia, proses penyembuhan luka di dalam lambung tidak secepat dulu. Luka kecil bisa membesar, menyebabkan radang lambung atau bahkan tukar lambung, yang gejalanya bisa muncul tiba-tiba dalam bentuk nyeri tajam, muntah, atau rasa panas menjalar ke dada. Lambung juga punya peran penting dalam menyerap nutrisi. Kalau kondisinya terganggu, penyerapan vitamin dan mineral akan ikut terganggu. Tubuh jadi kekurangan gizi, mudah lelah, dan sistem kekebalan melemah. Kopi yang dikonsumsi terlalu banyak bisa memperparah kondisi ini, karena kafein juga mempercepat pergerakan usus. Akibatnya, makanan belum sempat dicerna dan diserap optimal, tapi sudah keburu dikeluarkan oleh tubuh. Sahabat sehat mungkin pernah merasakan, setelah minum kopi, perut terasa seperti bergolak, dan tidak lama kemudian ingin ke kamar mandi. Untuk sebagian orang, ini dianggap efek positif karena melancarkan bab. Tapi untuk lansia, kondisi ini bisa menyebabkan dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan menurunkan daya tahan tubuh. Belum lagi jika dibarengi dengan diare ringan, tubuh akan makin lemas dan tak bertenaga. Selain itu, sering minum kopi tanpa disadari bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Di dalam saluran pencernaan, terutama usus besar, ada koloni bakteri baik yang membantu menjaga sistem imun, mengolah makanan, dan melindungi dari infeksi. Ketika kadar asam terlalu tinggi dan usus dipaksa bekerja terlalu cepat oleh kafein, keseimbangan ini terganggu. Akibatnya, perut jadi lebih sensitif, mudah sakit, dan sistem kekebalan ikut menurun. Lebih parah lagi, jika kopi diminum bersamaan dengan obat-obatan yang wajib dikonsumsi oleh lansia. Banyak obat untuk darah tinggi, kolesterol, atau diabetes yang bisa memicu iritasi lambung jika tidak disertai makanan. Tapi seringkali, orang terburu-buru minum kopi di pagi hari sebelum sarapan. Obat diminum setelahnya, atau bahkan bersamaan. Kombinasi seperti ini sangat berbahaya bagi pencernaan. Ada juga anggapan keliru bahwa kopi bisa membantu menahan lapar atau mengganti sarapan. Padahal justru sebaliknya, kopi mengacaukan sinyal kenyang dan lapar di otak. Kita jadi tidak merasa lapar padahal tubuh butuh makanan. Akibatnya, banyak lansia yang asupan makannya sangat minim, tapi tetap merasa cukup hanya karena efek kopi. Jika ini terjadi terus-menerus, bukan cuma kekurangan gizi, tapi juga kehilangan massa otot. Dan satu hal penting yang sering dilupakan, mak kronis yang dibiarkan bisa memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan atau GERD. Ini menyebabkan sensasi panas di dada, mulut terasa pahit, bahkan suara serak berkepanjangan. Banyak yang mengira itu gejala flu biasa, padahal bisa jadi karena katup lambung melemah akibat tekanan asam yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan salah satu pemicunya adalah kafein. Kondisi seperti ini membuat waktu makan tidak lagi menyenangkan. Bukannya kenyang, justru terasa perih. Bukannya segar, malah mual. Padahal menikmati makanan dengan nyaman adalah salah satu kebahagiaan sederhana di usia tua. Kalau pencernaan sudah terganggu, aktivitas harian ikut terganggu. Energi menurun, semangat turun, dan tubuh pun cepat merasa lelah. Jadi, sahabat sehat, penting sekali mengenali sinyal dari tubuh sendiri. Kalau setiap kali minum kopi perut terasa tidak nyaman, itu artinya tubuh sedang memberitahu bahwa sudah waktunya kita berhenti sejenak dan mengevaluasi. Bukan berarti harus menghentikan kopi sepenuhnya, tapi kita bisa mulai mengatur waktunya, jumlahnya, dan memilih kondisi perut yang tepat sebelum minum. Dan dari sini, jelas terlihat bagaimana kopi memengaruhi banyak sistem dalam tubuh lansia, dari jantung, tidur, tulang, hingga lambung. Tapi pengaruh kopi tidak berhenti di situ. Karena untuk banyak orang tua, kopi juga diminum di tengah jadwal minum obat. Nah, justru disinilah muncul risiko serius lain yang sering tak terlihat di permukaan, yaitu interaksi kopi dengan obat-obatan harian. Dan hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam berikutnya.
Setelah membahas bagaimana kopi bisa mengguncang lambung dan sistem pencernaan, sekarang kita masuk ke medan yang lebih sensitif, interaksi kopi dengan obat-obatan harian. Di usia 60 tahun ke atas, hampir semua orang punya teman setia berupa obat. Entah itu untuk tekanan darah, kolesterol, diabetes, jantung, bahkan suplemen tulang. Dan seringkali, tanpa pikir panjang, kopi jadi minuman pendamping saat menelan obat-obatan itu. Padahal yang tampak sederhana ini justru menyimpan risiko besar. Sahabat sehat, tubuh kita bekerja berdasarkan keseimbangan. Obat yang masuk ke tubuh bukan cuma butuh dosis yang tepat, tapi juga waktu dan kondisi yang pas agar bisa bekerja optimal. Ketika obat dikonsumsi bersamaan dengan kopi, bisa terjadi dua kemungkinan besar. Kerja obat jadi terlalu kuat, atau justru tidak bekerja sama sekali. Dan dua-duanya bisa sangat berbahaya untuk lansia. Mari kita mulai dari yang paling umum, obat darah tinggi. Banyak dari kita minum kopi di pagi hari, di waktu yang sama dengan jadwal minum obat tekanan darah. Tapi kafein dalam kopi bisa meningkatkan tekanan darah sementara. Jadi saat obat sedang berusaha menurunkan tekanan, kafein justru mendorongnya naik. Akhirnya, tubuh jadi bingung. Hasilnya, obat jadi tidak seefektif yang diharapkan, dan tekanan darah sulit dikendalikan. Lalu ada obat pengencer darah, seperti yang biasa diminum oleh penderita stroke atau jantung koroner. Kopi dapat memengaruhi metabolisme obat jenis ini, mempercepat atau memperlambat kerjanya. Jika kerja obat dipercepat, risiko pendarahan meningkat. Tapi jika melambat, maka risiko penggumpalan darah kembali menghantui. Kedua situasi ini bisa berujung fatal, hanya karena kombinasi yang tampaknya sepele. Sahabat sehat juga perlu tahu bahwa kopi bisa memengaruhi penyerapan beberapa jenis antibiotik, suplemen zat besi, dan obat tiroid. Zat aktif dalam kopi bisa mengikat kandungan obat atau suplemen tersebut di lambung, lalu menghalangi penyerapannya di usus. Akibatnya, obat tidak bisa bekerja optimal, dan tubuh seperti tidak diberi perawatan sama sekali. Padahal kita merasa sudah minum sesuai jadwal. Tapi karena salah pasangan minum, efeknya nol. Efek ini juga sering terjadi pada suplemen kalsium atau vitamin D, yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu minum kopi, hasilnya tidak akan maksimal. Kalsium bisa hilang sebelum sempat masuk ke tulang, dan vitamin D tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memperkuat struktur tulang. Maka percuma saja minum suplemen tiap hari jika kopi terus-terusan menyabotasenya secara diam-diam. Bukan cuma soal penyerapan, kopi juga bisa mempercepat proses metabolisme di hati, tempat di mana sebagian besar obat diproses sebelum disebarkan ke seluruh tubuh. Jika kerja hati dipacu oleh kafein, beberapa obat jadi lebih cepat dikeluarkan dari sistem tubuh. Akibatnya, efek obat yang seharusnya berlangsung 12 jam bisa hilang dalam 6 jam. Ini sangat berisiko bagi obat-obatan yang harus menjaga kadar stabil dalam darah, seperti obat jantung atau diabetes. Dan di sisi lain, ada obat yang justru jadi terlalu kuat karena efek kopi memperlambat metabolisme mereka. Misalnya obat antidepresi atau obat penenang ringan. Jika kopi memperlambat pemrosesan obat tersebut, tubuh bisa menumpuk kadar obat terlalu banyak. Akibatnya bisa muncul efek samping seperti pusing, kantuk berat, atau bahkan tremor. Semua karena tubuh tidak bisa menyeimbangkan kerja kopi dan obat dalam satu waktu. Masalah lain yang sering terjadi adalah jadwal minum yang tidak dipisah. Banyak orang tua minum obat pagi-pagi, langsung ditelan pakai kopi. Padahal, air putih hangat adalah pilihan terbaik. Karena air putih netral, tidak mengganggu penyerapan obat, dan membantu tubuh menerima zat aktif secara sempurna. Sedangkan kopi, apalagi yang pahit dan kental, bisa membuat lambung menolak atau malah memicu rasa mual setelahnya. Dan sahabat sehat, hal yang lebih bahaya adalah ketika tubuh sudah mulai kebal terhadap obat, lalu dokter menaikkan dosis tanpa tahu bahwa penyebabnya adalah kopi yang rutin dikonsumsi bersama. Bayangkan jika tubuh sebenarnya tidak butuh dosis setinggi itu, tapi dipaksa terus karena efek kopi tak terlihat. Lama-lama, organ seperti ginjal dan hati bisa kelelahan menyaring kelebihan obat yang tak seharusnya masuk sebanyak itu. Efek ini sering tidak disadari karena munculnya perlahan. Tapi begitu muncul, perbaikannya bisa lama. Misalnya, tekanan darah yang tadinya stabil, mendadak melonjak dan sulit dikendalikan. Atau kadar gula yang biasa terkendali, tiba-tiba naik meski makan sudah dijaga. Semua bisa terjadi karena interaksi kafein dengan obat, yang awalnya hanya karena segelas kopi pagi. Itu sebabnya, penting sekali untuk memperhatikan jarak waktu antara minum kopi dan minum obat.
Idealnya, beri jeda minimal 1 hingga 2 jam, tergantung jenis obatnya. Dan bila ragu, konsultasikan ke dokter atau apoteker. Jangan cuma ikut kebiasaan atau perkiraan. Tubuh kita tidak bisa lagi menoleransi kesalahan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan kalau sudah paham soal ini, maka langkah selanjutnya adalah mengendalikan diri dari ketergantungan terhadap kopi itu sendiri. Karena banyak orang tua yang merasa tak bisa berfungsi tanpa kopi. Padahal itu bukan kenyataan, melainkan bentuk ketergantungan ringan yang bisa diatasi. Dan inilah bagian yang akan segera kita bahas. Bagaimana kecanduan kopi bisa menjebak tubuh kita tanpa terasa. Setelah memahami bahwa kopi bisa mengganggu kerja obat yang kita minum setiap hari, muncul satu pertanyaan penting. Kalau tahu bahayanya, kenapa banyak dari kita masih tetap sulit berhenti? Jawabannya sederhana tapi tidak gampang dihadapi. Karena tubuh kita sudah terbiasa dan mulai bergantung. Yang dimaksud bergantung di sini bukan cuma soal selera, tapi lebih dalam dari itu. Tubuh dan otak kita sudah mengenali kopi sebagai penolong pagi. Begitu bangun, kepala rasanya berat, badan lemas, mata masih ingin terpejam. Lalu satu tegukan kopi membuat semuanya terasa hidup. Kita merasa segar, semangat kembali naik, dan pikiran terasa lebih tajam. Tapi yang sebenarnya terjadi bukan karena tubuh jadi lebih kuat, melainkan karena tubuh sedang ditarik naik oleh efek kafein. Kafein memberi ilusi tenaga. Ia bukan menambah energi, tapi memaksa tubuh memanfaatkan sisa cadangan yang ada. Karena itu, efeknya hanya sementara. Beberapa jam setelah minum, tubuh akan kembali drop. Lalu kita merasa butuh secangkir lagi. Dan begitu terus sampai jadi kebiasaan yang tak bisa ditinggalkan. Ini bukan soal suka kopi, tapi sudah masuk level ketergantungan ringan. Tanda-tanda kecanduan kopi seringkali tidak disadari. Misalnya, jika satu hari saja tidak minum kopi, kepala mulai terasa berat. Ada juga yang jadi mudah marah, gelisah, atau sulit berkonsentrasi. Bahkan ada yang merasa mual atau lemas seperti orang kurang makan. Gejala-gejala ini bukan karena tubuh sakit, tapi karena kafein yang biasanya hadir mendadak hilang, dan tubuh sedang menyesuaikan diri. Dan ini terjadi bukan cuma pada orang muda. Justru pada lansia, efeknya bisa lebih kuat. Karena sistem tubuh kita sudah lebih lambat, penyesuaian terhadap perubahan juga jadi lebih berat. Tubuh jadi lebih sensitif terhadap hilangnya kafein. Bahkan, kalau sebelumnya terbiasa minum 2 atau 3 cangkir sehari lalu mendadak dikurangi, bisa muncul gejala seperti pusing berkepanjangan, nafsu makan turun, atau sulit tidur. Yang perlu dipahami, ketergantungan kopi itu bukan aib. Itu hal yang sangat umum. Tapi bukan berarti kita biarkan begitu saja. Karena kalau terus dibiarkan, tubuh akan semakin sulit mengatur dirinya sendiri. Kita tidak bisa tidur tanpa kopi, tidak bisa bab tanpa kopi, tidak bisa tenang tanpa kopi. Lama-lama, tubuh tidak tahu cara bekerja secara alami tanpa bantuan zat dari luar. Dan ketika tubuh sudah kehilangan kontrol itu, banyak fungsi jadi ikut terganggu. Misalnya, sistem saraf jadi terlalu sensitif. Hal kecil bisa memicu kecemasan. Pikiran sulit tenang, dan suasana hati mudah berubah. Jantung pun bisa ikut terpengaruh. Deg-degan tanpa sebab, atau muncul rasa panik tiba-tiba. Padahal semua itu hanya karena otak sudah tergantung pada rangsangan dari kafein setiap hari. Kopi juga bisa mempengaruhi cara tubuh mengatur gula darah. Awalnya kita merasa segar setelah minum, tapi tanpa disadari, kafein juga bisa membuat kadar gula darah jadi naik turun tidak stabil. Ini berbahaya bagi lansia yang punya riwayat diabetes. Apalagi kalau ditambah dengan kebiasaan minum kopi manis. Kecanduan kafein ditambah konsumsi gula berlebih bisa jadi bom waktu bagi tubuh. Sahabat sehat, banyak orang tua merasa bahwa kopi adalah satu-satunya kenikmatan sederhana yang masih bisa dinikmati. Dan memang benar, tidak ada yang salah dengan menikmati kopi. Tapi saat kenikmatan berubah menjadi kebutuhan yang memaksa, maka tubuh pun ikut tersiksa. Kita bukan lagi menikmati, tapi justru diperbudak oleh rutinitas yang tampaknya biasa saja. Melepas ketergantungan kopi bukan soal langsung berhenti total. Justru cara seperti itu bisa menimbulkan efek kejut pada tubuh. Yang lebih bijak adalah dengan mengurangi secara perlahan. Jika biasanya 2 cangkir sehari, coba turunkan jadi 1 cangkir. Lalu beberapa hari kemudian, hanya setengah cangkir. Beri waktu tubuh menyesuaikan diri. Dan pada saat yang sama, cari pengganti yang lebih ramah untuk tubuh. Banyak pilihan minuman hangat yang bisa membantu transisi ini.
Misalnya air rebusan jahe, teh herbal tanpa kafein, atau bahkan air putih hangat dengan sedikit perasan lemon. Minuman-minuman ini tidak akan memberikan dorongan energi seperti kopi, tapi membantu tubuh tetap terhidrasi dan terasa segar tanpa efek samping yang membebani. Dan satu hal penting, jangan paksa tubuh untuk terus bekerja keras hanya karena ingin merasa produktif seperti dulu. Di usia sekarang, yang dibutuhkan adalah ritme yang seimbang. Kalau tubuh ingin istirahat, dengarkan. Kalau tubuh butuh tenang, berikan ruang. Kita tidak harus terus bergerak cepat. Kita hanya perlu menjaga tubuh tetap bugar, nyaman, dan tidak tergantung pada sesuatu yang justru melemahkan. Mengurangi kopi bukan berarti mengurangi kebahagiaan, tapi justru memberi tubuh kesempatan untuk kembali ke ritme alaminya. Supaya jantung berdetak dengan tenang, tidur kembali nyenyak, pencernaan bekerja dengan lancar, dan tubuh merasa lebih segar dari dalam. Dan setelah kita berhasil mengatasi ketergantungan itu, pertanyaan berikutnya muncul. Kalau begitu, apakah kita masih boleh minum kopi? Bagaimana caranya agar tetap aman dan tidak mengganggu tubuh? Karena pada dasarnya, bukan kopinya yang salah, tapi bagaimana kita mengelolanya. Setelah kita membongkar satu persatu efek kopi pada tubuh lansia, dari jantung, tidur, tulang, lambung, obat-obatan, sampai ketergantungan, muncul satu pertanyaan penting yang pasti menggelitik di benak banyak orang. Kalau begitu, apa lansia masih boleh minum kopi? Dan jawabannya adalah, boleh, asal dengan cara yang bijak dan penuh kesadaran. Kopi bukan musuh. Ia hanya menjadi masalah ketika dikonsumsi tanpa kontrol, tanpa memahami kondisi tubuh sendiri. Justru kalau dikonsumsi dengan benar, secangkir kopi bisa tetap menjadi bagian dari hidup yang menyenangkan, bahkan di usia lanjut. Tapi kuncinya bukan pada rasa, melainkan pada takaran dan waktu. Yang pertama dan paling utama, pahami batasan kafein harian yang aman untuk lansia. Menurut berbagai penelitian, lansia sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari 200 mg kafein per hari. Itu setara dengan satu cangkir kopi ukuran sedang. Lebih dari itu, risiko terhadap jantung, tekanan darah, lambung, dan kualitas tidur mulai meningkat. Dan penting untuk dicatat, kafein bukan cuma ada di kopi. Ia juga terdapat dalam teh, coklat, bahkan beberapa obat pereda sakit. Jadi kalau kita sudah minum kopi, sebaiknya kurangi konsumsi dari sumber lain yang juga mengandung kafein. Kedua, perhatikan waktu minum kopi. Bagi lansia, waktu terbaik untuk menikmati kopi adalah di pagi hari, setelah sarapan, bukan sebelum makan dan bukan sore atau malam hari. Minum kopi dengan perut kosong berisiko memperburuk asam lambung, sedangkan minum terlalu sore bisa mengganggu kualitas tidur di malam hari. Jadi cukup satu cangkir setelah sarapan sehat, lalu beri tubuh waktu untuk menyerap nutrisi dengan baik. Ketiga, hindari kopi yang terlalu kental atau terlalu manis. Banyak orang merasa kopi tidak nikmat kalau tidak hitam pekat atau tidak manis. Padahal, untuk tubuh lansia, kopi yang terlalu kuat bisa lebih menyulitkan kerja jantung dan lambung. Dan tambahan gula yang berlebihan berisiko memperburuk kondisi gula darah, terutama bagi yang punya riwayat diabetes. Kalau ingin menikmati rasa kopi yang ringan, bisa dicampur dengan sedikit susu rendah lemak atau diganti dengan varian kopi rendah kafein, decaf, yang lebih bersahabat bagi tubuh. Keempat, hindari kopi instan berlebihan. Meski praktis, kopi instan seringkali mengandung lebih banyak kafein, gula tambahan, dan zat lain yang bisa memperberat kerja ginjal serta hati. Kalau memungkinkan, pilih kopi seduh alami dari biji kopi asli. Rasanya lebih murni, dan kita bisa lebih mudah mengontrol takaran dan kekuatannya. Kelima, selalu beri jeda waktu antara minum kopi dan minum obat. Idealnya, beri jarak 1-2 jam agar tidak terjadi interaksi negatif antara zat aktif kopi dan kandungan obat. Dan kalau memang harus minum obat di pagi hari, sebaiknya konsumsi dengan air putih hangat terlebih dahulu. Kopi bisa diminum setelahnya, ketika tubuh sudah menerima makanan dan lambung dalam kondisi stabil. Sahabat sehat juga bisa mulai mencoba alternatif minuman sehat yang bisa menggantikan peran kopi. Misalnya, air jahe hangat bisa memberi efek hangat dan segar seperti kopi tanpa membebani jantung. Teh herbal seperti chamomile atau daun kelor bisa menenangkan tubuh dan membantu kualitas tidur. Bahkan air putih hangat dengan sedikit perasan lemon bisa memberi kesegaran alami dan membantu pencernaan. Intinya, tubuh tetap bisa merasa segar tanpa harus selalu mengandalkan kopi. Yang tak kalah penting, kenali sinyal tubuh sendiri. Kalau setelah minum kopi muncul rasa mual, jantung berdebar, sulit tidur, atau perut terasa panas,
itu tanda bahwa tubuh sudah mulai menolak. Jangan paksakan. Dengarkan tubuh. Karena tubuh tidak pernah berbohong. Ia memberi tanda, tinggal bagaimana kita mau atau tidak meresponsnya dengan bijak. Dan satu hal yang perlu ditanamkan, kenikmatan itu bukan selalu soal rasa yang kuat atau efek cepat. Kenikmatan sejati adalah saat tubuh dan pikiran merasa nyaman, tenang, dan seimbang. Kalau minum kopi bikin tubuh kacau, maka yang terasa nikmat hanya sebentar, tapi yang tersiksa adalah sistem tubuh dalam jangka panjang. Maka jangan kejar rasa sesaat, tapi kejar kesehatan jangka panjang. Menikmati kopi di usia 60, 70, atau 80 tahun bukan lagi soal gaya hidup, tapi soal kebijaksanaan. Kita boleh menikmati, tapi tidak boleh lalai. Kita boleh sesekali, tapi harus tahu kapan berhenti. Kita boleh mempertahankan kebiasaan, tapi harus siap menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh hari ini. Karena pada akhirnya, tubuh ini sudah menemani kita puluhan tahun. Ia berhak mendapatkan perawatan yang lebih lembut, lebih penuh perhatian. Termasuk dalam hal sekecil secangkir kopi. Dan setelah semua pemahaman ini kita genggam, sekarang tinggal satu hal terakhir yang perlu kita resapi bersama. Bahwa menjaga tubuh di usia lanjut bukan soal melarang diri, tapi soal menyayangi diri. Karena tubuh yang disayangi akan memberi balik kekuatan yang tidak terduga. Mari kita tutup perjalanan ini dengan satu kesimpulan yang meneguhkan hati. Setelah kita menyelami begitu banyak hal tentang kopi dan tubuh lansia, kini saatnya kita duduk sebentar, menarik napas pelan, dan merenungkan satu hal yang paling mendasar. Kita tidak sedang mencari kesempurnaan, tapi sedang belajar memahami tubuh kita sendiri. Karena tubuh ini bukan lagi seperti dulu. Ia tidak bisa lagi dipacu terus-menerus, tidak bisa lagi diperlakukan dengan keras, dan tidak bisa lagi menerima sembarangan. Usia yang terus bertambah bukan berarti tubuh menjadi lemah, tapi tubuh jadi lebih jujur. Ia memberi sinyal, memberi tanda-tanda, dan meminta kita untuk lebih peka. Seperti halnya saat ia menunjukkan gejala jantung berdebar, gangguan tidur, nyeri tulang, atau pencernaan yang tak nyaman. Semua itu bukan musuh, tapi cara tubuh berkata, tolong perlakukan aku dengan lebih lembut. Dan dari semua kebiasaan yang kita punya, kopi mungkin adalah salah satu yang paling melekat. Karena ia bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang kenangan. Tentang pagi-pagi bersama pasangan, tentang sore hari di teras rumah, tentang obrolan dengan anak cucu. Tapi justru karena ia sering hadir di momen berharga, kita sering lupa bahwa yang terasa hangat belum tentu selalu menyehatkan. Menjaga kesehatan di usia 60, 70, 80 tahun bukan lagi soal ingin panjang umur saja, tapi soal menjaga kualitas setiap harinya. Supaya bisa bangun pagi tanpa sakit kepala. Supaya bisa berjalan ke dapur tanpa lutut gemetar. Supaya bisa makan dengan nyaman tanpa rasa perih di lambung. Supaya bisa tidur nyenyak tanpa terbangun tengah malam. Dan semua itu bisa dimulai dari langkah kecil, menakar kembali secangkir kopi. Bukan untuk dilarang, tapi untuk dikelola. Bukan untuk dijauhi, tapi untuk dimengerti. Kita bisa tetap menikmatinya, dengan satu syarat, tahu batas dan tahu waktu. Kita sudah tahu bagaimana pengaruh kopi terhadap jantung, tekanan darah, tidur, tulang, pencernaan, obat-obatan, dan bahkan suasana hati. Maka sekarang, saatnya bukan lagi bertanya, boleh atau tidak, tapi bertanya, bagaimana aku bisa menjaga tubuhku agar tetap nyaman meski usia terus berjalan? Sahabat sehat, tubuh ini sudah berjuang bersama kita puluhan tahun. Ia tidak menuntut balasan yang besar, hanya minta diperhatikan, minta dijaga. Dan saat kita mulai mendengar suara tubuh sendiri, disitulah kebijaksanaan sejati itu tumbuh. Karena menjadi tua bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari hidup yang lebih sadar, lebih tenang, lebih penuh rasa syukur. Mungkin kita tidak bisa kembali ke masa muda, tapi kita masih bisa membuat hari ini menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan tidur yang cukup, makan yang bergizi, gerak yang teratur, pikiran yang tenang, dan tentu saja, minuman yang tidak membebani tubuh. Bukan harus tanpa kopi, tapi cukup satu cangkir yang bijak. Cukup satu kebiasaan yang dirawat. Karena dari satu kebiasaan kecil, bisa tumbuh ribuan kebaikan untuk tubuh kita di masa depan. Dan ketika tubuh terasa lebih ringan, pikiran terasa lebih jernih, dan hati lebih tenang, disitulah letak kebahagiaan usia senja yang sesungguhnya. Bukan dari banyaknya barang, tapi dari nikmat sederhana seperti berjalan tanpa nyeri, tertawa tanpa rasa capek, dan duduk bersama keluarga tanpa keluhan sakit. Jadi mari kita akhiri perjalanan ini bukan dengan larangan, tapi dengan pengingat,
bahwa kita semua punya hak untuk sehat, selama kita mau memahami tubuh kita lebih dalam. Selama kita mau jujur pada diri sendiri. Dan selama kita mau mengambil keputusan kecil yang berdampak besar, termasuk dalam secangkir kopi yang kita pilih hari ini. Sahabat sehat, semoga setelah ini, setiap tegukan kopi bukan hanya memberi rasa hangat di mulut, tapi juga kesadaran di dalam hati. Bahwa setiap pilihan yang kita buat hari ini, akan menentukan seperti apa kualitas hidup kita esok hari. Karena merawat tubuh bukan soal tahu atau tidak tahu, tapi soal mau atau tidak mau.